Bukan, maksud Anda apa, Kak? Saya menghubungi Anda ini untuk menginformasikan akun Dana Anda dibekukan sekarang dari perusahaan Dana. Nggak bisa transaksi seperti pembayaran atau kirim uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata kita bongkar dulu pinjol-pinjol ini yang seharusnya aman, tapi banyak DC yang nyamar jadi nasabah. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya untuk pinjol yang lagi rame saat ini. Kondisinya ada seorang teman yang memang menggunakan aplikasi ini dan baru tahu ternyata ini adalah pinjol ilegal. Tetapi pinjol ilegal saat ini memaksa untuk terus-terusan mentransfer uang kepadanya. Padahal dia baru minjam 1 kali dan belum dilunaskan. Nah, banyak status seperti ini yang bertebaran mengatakan, guys, bantu viralin biar nggak ada korban aplikasi Dana Digital lagi. Masa bisa sekali 3 pengajuan gitu? Takut banget besok otomatis jadi 4-5. Ada dari Dana Flow, kredit pinjaman, kemudian mudah pinjam. Dan ini asal main masuk saja tanpa ada pengajuan. Kemudian lagi ada yang bilang, ya Allah mau nangis banget, tiba-tiba duitnya masuk kemarin tanggal 21 terus disuruh bayar tanggal 27, uang masuk cuma 1 juta disuruh bayar 1,8 juta. Hati-hati ya guys, dia tahu bahwa aplikasinya itu adalah ilegal, yaitu Dana Digital, tetapi dia nggak tahu kalau ternyata pinjolnya itu bisa terus-terusan transfer kepada rekeningnya padahal dia tidak pengajuan, dan itu pun hutang yang lama juga belum dilunaskan. Nah, setelah dicek-cek komenan yang ada di App Store, banyak yang mengatakan, saya sarankan jangan gunakan aplikasi ini. Pertama, pencairan tanpa persetujuan dari peminjam, kemudian jatuh tempo pembayaran sangat cepat 7 hari dan bunganya sangat tinggi, merasa terjebak tapi akan saya lunasi kemudian saya uninstall karena data yang dimasukkan tidak bisa dihapus. Nah, saran dari saya, jangan kalian bayarkan, karena setelah kalian bayarkan sekalipun aplikasinya sudah kalian uninstall, dia tetap akan bisa untuk mentransfer kepada kalian. Terus ada yang mengatakan seperti ini, hati-hati kak, aplikasi ini mengandung virus yang bisa baca SMS, buku kontak, galeri, sampai catatan. Itu pinjol ilegal bikinan Cina-Cina itu, katanya gitu ya. Nah, benar sekali, pinjol-pinjol ilegal lebih parah daripada pinjol legal, walaupun hampir sama 11-12 ya, tapi mereka bisa baca semua yang ada di HP kita. Memang kalau kalian sudah tahu itu adalah ilegal, segera uninstall aplikasi ya kalian, kemudian sosmednya segera kalian kunci. Itu saja teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, aplikasinya bernama Dana Digital, yaitu pinjolnya adalah pinjol ilegal. Jadi sekarang modus dari pinjol ilegal adalah terus-terusan mentransfer uang kepada kalian. Sebenarnya ini alhamdulillah ya, bansos ya, karena emang saat ini lagi butuh-butuhnya uang, apalagi untuk anak-anak yang baru masuk sekolah. Nah, kalau yang model seperti ini gimana Mbak? Apakah perlu dibalas atau perlu dijawab, ataukah perlu dibalikin uangnya? Jawaban dari saya, selama pinjol itu bukan pengajuan kalian pribadi, berarti mereka lah yang ngirimkan uang secara cuma-cuma alias bansos. Kalau kalian balikin lagi, nantinya uang tersebut akan dibalikan lagi kepada kalian dan kalian dipaksa untuk membayarkan ulang bersama dengan semua bunga-bunganya. Mau nggak bayarin sesuatu yang tidak pernah kalian ajukan? Nggak mau kan ya? Sebenarnya pinjol ilegal udah banyak seperti ini. Jadi salah satunya cara adalah tutup rekening kalian. Gue sampaikan bahwa rekening tersebut sudah jadi spam untuk pinjol ilegal, dan jangan pernah pakai pinjol itu lagi, dan uninstall aplikasi pinjol-pinjol ilegal yang ada di HP kalian. Kemudian kunci sosmed, beberapa hari aja langsung hilang kok itu, paling lama 1 bulan aja terorannya terus hilang. Jangan dibaca, jangan digubris, abaikan, karena nanti pinjolnya sendiri yang pusing nyari kalian gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, penipuan Dana Digital juga lebih banyak. Ini Dana Digital bukan pinjol ya, tapi Dana Digital untuk dompet digital, yang mana ternyata banyak anak muda zaman sekarang itu yang nabung di dompet digital, ujung-ujungnya uangnya amblas seperti ini. Demi apa? Dana nggak aman guys, rawan dibobol orang. Untung aku lagi nggak sibuk jadi bisa langsung cepet tanggap. Hampir uang melayang. Jadi begini ceritanya.
Tiba-tiba ada notif kalau ada yang login akun Dana aku. Cemas dong, pas mau ngamanin saldo tiba-tiba gagal karena PIN sudah berubah. PIN emang mudah ketebak sih. Terus langsung ada yang hubungin via WA, tapi nggak aku respon karena mikir untuk ngamanin saldo dulu. Untung bisa langsung ganti PIN lagi, pas saldo sudah aku amanin baru aku maki-maki penipunya. Nah, ada telepon masuk dari WA seperti ini dan kata-kata dari penipu ini harus kalian hafal. Bukan, maksud Anda apa, Kak? Saya menghubungi Anda ini untuk menginformasikan akun Dana Anda dibekukan sekarang dari perusahaan Dana. Nggak bisa transaksi seperti pembayaran atau kirim uang. Kalau mau coba transaksi, coba aja sekarang. Akun Anda dibekukan. Kalau respon Anda seperti itu, berarti akun Anda akan kami bekukan secara permanen, diblokir, nggak bisa lagi digunakan selamanya. Dan ternyata kasus dari hilangnya duit di Dana ini sudah banyak sekali terjadi, sudah banyak pelaporan tapi tidak ada tindakan. Bahkan selalu menyalahkan si pengguna Dana lah yang tidak benar-benar membuat password yang bagus ataupun yang kuat. Dan ujung-ujungnya uang hilang tidak pernah ada yang tidak ada pernah diusut. Jadi hati-hati sekali, jangan pernah menabung ataupun menyimpan uang di dompet digital apapun namanya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan kepada kalian semuanya, jangan pernah nabung di bank-bank digital yang kita tidak tahu sendiri itu benar legal atau ilegal, apakah benar sudah diawasi OJK atau tidak. Jadi kalau mau nabung, ya nabung aja lah di bank-bank biasa. Kalau kalian sering dengar nih, ada bank-bank yang bendera biru, ada bendera ini, ya memang sering terbobol. Bagusnya kalau bisa kalian nabung dalam bentuk fisik emas, ya, ataupun dalam bentuk investasi lain, daripada kalian memaksakan diri nabung di dana digital, di bank ini, ujung-ujungnya yang menikmati orang lain, komplain sana sini nggak digubris, dan akhirnya kita rugi sendiri. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, sepertinya banyak sekali orang-orang yang DM ke saya minta, Mbak ini pinjolnya DC lapangannya katanya ada loh Mbak daerah ini, Mbak ini DC lapangannya begini begitu loh Mbak. Dan setelah saya tanya ini pinjolnya pinjol apa, setelah saya cari tahu ternyata ini pinjol-pinjol yang menurut saya aman. Karena apa? Banyak sekali informasi DC-DC-nya banyak yang menyamar jadi nasabah. Alias apa? DC-DC-nya nanti mengatakan bahwa aku baru aja didatangin sama DC. DC-nya baru aja buat keonaran di kantorku. DC-nya begini begitu. Tapi setelah ditelusuri nggak ada yang seperti ini. Artinya memang ada kebanyakan orang yang komen-komen itu adalah DC-DC yang menyamar. Nah, salah satu pinjol-pinjolnya yang saya tangkap dari teman-teman semua itu adalah yang pertama itu adalah pinjolnya pinjamin. Setahu saya sejauh ini pinjamin itu DC lapangannya itu belum ada. Kalau ada mungkin hanya 1-2 orang dan itu pun udah gak pernah ada lagi sampai sekarang. Ya, untuk terorannya biasa saja. Keluar kondar juga biasa tapi tidak terlalu lama. Kalau kalian baca pernah ada dipinjamin DC-nya baru datang, saya yakin itu yang komen adalah DC 100%. Ya, lanjut lagi itu adalah dana bagus, sama halnya dengan pinjamin. Lanjut lagi kredinesia, kemudian ada modal, kemudian pinjaman go, lanjut fintech, dan terakhir dana kini. Ini kebetulan banyak sekali lagi digunakan sama teman-teman mungkin ya. Ada beberapa ibu rumah tangga yang terpaksa harus menggunakan pinjol untuk masuk anaknya sekolah. Tetapi tiba-tiba baca komenan sana sini pinjol-pinjolnya katanya ada DC lapangan. Kemudian terornya sana sini. Kalau dari saya sendiri terorannya itu emang banyak. Tapi untuk fase keluar kondar itu memang pinjol-pinjol yang besar banget lah yang keluar kondar. Ya kalau yang kecil-kecil seperti ini ada keluar kondarnya, tapi retensinya lebih sedikit ketimbang yang besar. Beda kayak Shopee kan ya, kayak Kredivo. Kalau Shopee kan luar biasa. Sampai data di BPJS kita semuanya bisa keluar semua dan bisa dihubungin sama mereka. Bahkan untuk mantan dari perusahaan kita tuh masih dihubungin berkali-kali, padahal kita udah gak kerja di sana. Nah itulah kalau Shopee. Tapi kalau pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini mereka adem ayem kok. Banyak yang udah galbel lebih dari 3 tahun, banyak yang galbel dari 2 tahunan ke atas, itu aman-aman aja. Bahkan nilainya 2 digitan. Artinya 10 jutaan ke atas. Nah bukan berarti saat ke depan itu akan aman terus, pasti tidak, akan saya updatekan juga buat kalian. Cuman untuk statusnya saat ini di bulan Juni ini masih aman. Jadi kalau ada kalian baca ini itu tolong dipilah, jangan ditelan mentah-mentah. Ingat, siapapun bisa menyamar, siapapun bisa baik, siapapun bisa pura-pura membantu. Yang penting kan harus main insting, bener nggak ini dia bantu kita, atau bener nggak ini bukan DC yang menyamar. Nah seperti itu cara teman-teman ya.
ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.